Terminal itu tak pernah benar-benar terlelap. Bahkan saat fajar belum menyentuh langit, suara mesin bas yang meraung, klakson bersahutan, dan teriakan calo sudah membentuk simfoni kasar yang memekakkan telinga. Lampu-lampu kuning kusam menggantung di atap seng, bergetar tertiup angin malam, menerangi lantai beton yang dipenuhi noda oli, bekas darah lama, dan jejak kaki ribuan orang yang datang dan pergi tanpa pernah saling mengenal. Di tempat itulah manusia kehilangan nama dan harga diri. Sopir tidur dengan mata setengah terbuka, memeluk setir seperti memeluk takdir. Pedagang kecil menggelar dagangan dengan tangan gemetar, takut barangnya dirampas, takut nyawanya direnggut tanpa alasan. Terminal bukan sekadar tempat transit, ia adalah medan hidup dan mati, tempat yang kuat memakan yang lemah tanpa ampun. Setiap sudut terminal menyimpan bisikan masa lalu. Di balik deretan bangku reyot, pernah ada jeritan yang dipadamkan paksa. Di dekat loket karcis yang berkarat, pernah ada tubuh yang diseret dalam gelap. Tak ada polisi yang lama bertahan di sini. Hukum punya batas, tapi teror tak mengenal aturan. Orang-orang belajar satu hal, jangan terlalu lama menatap, jangan terlalu keras berbicara, dan jangan pernah ikut campur. Terminal mengajarkan diam sebagai bentuk bertahan hidup. Mereka yang melanggar, menghilang, entah pergi selamanya atau hanya tinggal nama yang dibisikkan ketakutan. Di tengah kekacauan itulah legenda-legenda lahir. Nama-nama yang dulu membuat lutut gemetar, penguasa yang memerintah dengan darah dan kematian. Nama-nama itu kini jarang disebut, seolah waktu telah menguburnya. Namun, bagi mereka yang cukup tua untuk mengingat, bayangan teror itu masih hidup. Angin malam berhembus membawa bau solar dan asap rokok murahan. Sampah berserakan, tercampur dengan sisa makanan dan lumpur. Di atas semua itu, terminal berdiri seperti binatang tua yang lapar, menunggu korban berikutnya tanpa peduli siapa. Tak ada yang benar-benar datang ke terminal ini dengan harapan. Semua datang karena terpaksa, pergi bekerja, melarikan diri, atau mencari makan hari ini. Terminal menelan semua alasan, menyamakan semua nasib. Dan di antara keramaian yang bising itu, tanpa sorot lampu dan tanpa perhatian, seorang pria parubaya berdiri diam. Ia bukan calo, bukan sopir, bukan preman. Namun kehadirannya terasa aneh, seperti bayangan lama yang kembali menemukan bentuknya. Terminal yang tak pernah tidur, malam itu, seakan menahan napas, tanpa tahu bahwa masa lalu sedang menunggu saatnya bangkit. Pria parubaya itu berdiri tak jauh dari tiang lampu yang cahayanya berkedip lemah. Tubuhnya tak lagi tegap seperti dulu, bahunya sedikit membungkuk, namun ada ketenangan aneh dalam caranya berdiri, seolah keramaian di sekelilingnya tak pernah benar-benar menyentuh dirinya. Ia mendorong sebuah gerobak tua, catnya mengelupas, rodanya berdecit pelan setiap kali bergerak di atas beton retak. Gerobak itu miliknya. Di atasnya, panci kecil berisi cilung mengepul perlahan, uap panas bercampur bau saus kacang dan kecap manis. Tangan pria itu cekatan, terlatih oleh rutinitas yang berulang setiap hari. Tak ada yang istimewa dari penampilannya, baju lusuh, sandal karet, wajah lelah yang dipahat usia dan waktu. Namun beberapa orang tua di terminal menghentikan langkahnya ketika melihat wajah itu. Mereka tak menatap lama, hanya sekilas, lalu buru-buru memalingkan muka. Nama itu tak perlu diucapkan. Mereka mengenali garis wajahnya, rahang kerasnya, dan tatapan matanya yang tenang namun kosong. Masa lalu yang seharusnya mati, berdiri di hadapan mereka. Bunyamin, nama itu pernah membuat terminal berlutut. Dulu, setiap langkah kakinya diikuti keheningan yang menyesakkan. Kini, ia hanya dipanggil Mang Cilung oleh anak-anak kuli dan sopir muda yang tak tahu siapa. Sebenarnya pria itu, Bunyamin, memilih hidup tanpa suara. Ia tak berbincang kecuali seperlunya, tak tertawa kecuali untuk basa-basi, dan tak pernah memandang lama ke arah orang lain. Ia tahu, semakin ia menunduk, semakin aman hidup barunya. Gerobak cilung ini bukan sekadar alat mencari makan, ia adalah hukuman sekaligus perlindungan dari masa lalu yang berlumur darah. Di dalam dirinya, kenangan tak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, saat terminal mulai sepi, ia masih mendengar jeritan yang dulu ia abaikan. Wajah-wajah yang jatuh tanpa sempat memohon. Ia berhenti bukan karena takut mati, tapi karena terlalu lelah hidup sebagai monster. Sejak bertahun-tahun lalu, Bunyamin bersumpah tak akan kembali. Ia memilih jadi orang biasa, meski dunia tak pernah benar-benar memaafkan.
Setiap koin yang ia terima adalah pengingat bahwa hidupnya kini dibangun dari sisa-sisa dosa yang tak terhapuskan. Dan malam itu, tanpa ia sadari, beberapa pasang mata mengawasinya dari kejauhan. Terminal yang tak pernah tidur kembali mencium bau perubahan. Seperti binatang yang mengenali darah lama, tempat itu tahu, pria parubaya bernama Bunyamin bukan sekadar penjual cilung. Ia adalah badai yang tengah menunggu alasan untuk kembali mengamuk. Dulu, nama Bunyamin bukan sekadar sebutan, ia adalah kutukan. Ketika namanya beredar di antara pedagang dan sopir, wajah-wajah langsung pucat, suara menurun menjadi bisikan. Terminal hidup di bawah bayangannya, seperti kota tanpa matahari. Ia bukan preman biasa, melainkan penguasa yang membangun tahta dari rasa takut. Pada masa itu, Bunyamin masih muda, tubuhnya keras seperti baja, dan amarahnya tak mengenal batas. Ia memimpin dengan tangan kosong dan keputusan cepat. Tak ada peringatan kedua, sekali melawan, seseorang akan lenyap, entah ditemukan keesokan hari atau tak pernah kembali sama sekali. Terminal belajar patuh karena bertahan adalah satu-satunya pilihan. Ia tak butuh banyak anak buah. Reputasinya sudah cukup. Cukup dengan satu langkah ke depan, satu tatapan dingin, dan satu kalimat pendek, orang-orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Preman lain memilih tunduk atau minggir. Mereka yang mencoba naik panggung, jatuh sebelum sempat dikenal. Pedagang dipaksa membayar tanpa bertanya. Sopir menyerahkan sebagian penghasilan tanpa mengeluh. Bahkan calo dan pemalat kecil menghindari wilayah yang telah ia tandai. Terminal terbagi jelas, wilayah Bunyamin dan wilayah yang belum ia sentuh. Tak ada yang berani menguji batas itu. Yang membuatnya ditakuti bukan hanya kekuatannya, tapi ketenangannya. Bunyamin tak pernah berteriak, tak pernah pamer. Wajahnya datar saat menjatuhkan hukuman, seolah yang ia lakukan hanyalah rutinitas. Bagi banyak orang, itulah yang paling menakutkan, seorang pria yang menghilangkan nyawa tanpa emosi. Malam-malam terminal dulu sering berakhir dengan keheningan tiba-tiba. Keributan berhenti mendadak, langkah kaki menghilang, dan hanya suara angin yang tersisa. Orang-orang tahu, jika suasana mendadak tenang, berarti Bunyamin sedang bekerja. Tak ada hukum yang berani masuk terlalu dalam. Aparat datang dan pergi, tapi kekuasaan tetap di tangannya. Terminal menjadi kerajaannya, liar, keras, dan tak tersentuh. Di sanalah legenda itu tumbuh, diperbesar oleh ketakutan dan diceritakan ulang dengan suara gemetar. Kini, legenda itu berdiri di balik gerobak cilung, berusaha hidup seperti manusia biasa. Namun bagi mereka yang pernah menyaksikan masa itu, tak ada yang benar-benar lupa. Mereka tahu, monster tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu waktu, menunggu pemicu, menunggu terminal kembali memanggilnya. Pada masa itu, pedagang tak perlu melihat wajah Bunyamin untuk tahu ia sedang mendekat. Cukup mendengar langkah sepatunya menghantam lantai beton, jantung mereka langsung berpacu. Tak karuan, tangan-tangan gemetar merapikan dagangan, mata menunduk, mulut terkunci rapat. Menyebut namanya saja terasa seperti mengundang kematian. Terminal pernah benar-benar tunduk di bawah kekuasaannya. Bukan karena aturan tertulis, melainkan karena ketakutan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Satu kesalahan kecil, telat bayar, bicara terlalu keras, atau menolak perintah, cukup untuk menghapus seseorang dari keramaian. Esoknya, terminal tetap ramai, seolah tak ada yang pernah terjadi. Bunyamin tak perlu mengotori tangannya setiap hari. Cukup sesekali, cukup di waktu yang tepat. Ketika hukuman dijatuhkan, ia melakukannya di tempat terbuka, bukan untuk pamer, tapi untuk pesan. Pesan bahwa terminal hanya punya satu penguasa, dan nyawa manusia bukan mata uang yang mahal baginya. Pedagang-pedagang kecil hidup dalam kewaspadaan abadi. Mereka menyisihkan uang bukan untuk tabungan, melainkan untuk bertahan hidup. Anak-anak mereka dilarang bermain terlalu jauh, istri-istri menunggu dengan doa yang tak pernah selesai. Terminal menjadi rumah, sekaligus penjara tak terlihat. Darah pernah menjadi bagian dari lantai terminal. Bukan mengalir deras, tapi cukup untuk meninggalkan bekas yang lama mengering. Bekas itu tak pernah benar-benar hilang, bahkan saat disapu hujan dan waktu. Orang-orang percaya, setiap noda menyimpan jeritan yang tak sempat terdengar. Yang paling mengerikan bukanlah kekerasan itu sendiri, melainkan ketidakpastian. Tak ada yang tahu siapa berikutnya. Hari ini aman, besok bisa jadi akhir. Terminal hidup dalam ritme ketakutan yang pelan tapi pasti menggerogoti kewarasan siapapun yang tinggal terlalu lama.
Beberapa orang mencoba melawan. Mereka menghilang lebih cepat dari yang lain. Beberapa mencoba kabur. Terminal selalu punya cara menarik mereka kembali, atau mengubur nama mereka selamanya. Di hadapan Bunyamin, keberanian hanyalah kesalahan yang mahal. Kini, bertahun-tahun kemudian, terminal tampak sama, ramai, bising, penuh kehidupan. Namun bagi mereka yang pernah hidup di masa itu, setiap sudut masih menyimpan bayangan sepatu tua yang pernah menapak dengan kekuasaan mutlak. Dan mereka tahu, teror itu mungkin mereda, tapi tak pernah benar-benar pergi. Tak ada kekuasaan yang abadi, bahkan yang dibangun di atas ketakutan. Suatu malam, terminal tak lagi tunduk karena rasa takut, melainkan karena keheningan yang aneh. Bunyamin tak terlihat sejak senja. Langkah sepatunya yang biasa menghantam lantai beton tak terdengar. Bagi terminal, itu adalah pertanda yang tak pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa itu bermula dari satu keputusan yang keliru. Bunyamin menghadapi lawan yang tak seharusnya ia remehkan, bukan preman jalanan, melainkan rangkaian keadaan yang bergerak diam-diam. Tekanan datang dari banyak arah, pengkhianatan orang terdekat, perhatian yang terlalu besar, dan kesalahan kecil yang membesar di waktu yang salah. Malam itu, terminal bergolak tanpa suara. Tak ada teriakan, tak ada keributan terbuka. Hanya bisikan cepat dan pintu-pintu yang ditutup lebih awal. Orang-orang tahu sesuatu sedang runtuh, tapi tak ada yang berani bertanya. Nama Bunyamin tak lagi diucapkan dengan lantang, ia menjadi kata yang dihindari. Keesokan harinya, kabar menyebar seperti asap. Bunyamin menghilang, tidak mati, tidak ditangkap secara terbuka, dan tidak pula terlihat pergi. Ia lenyap begitu saja, meninggalkan kekosongan yang membuat semua orang bingung. Terminal kehilangan rajanya, tapi belum tahu siapa yang akan menggantikan. Tanpa kehadirannya, kekuasaan yang dulu tampak kokoh mulai retak. Wilayah-wilayah yang dulu ditandai ketakutan berubah menjadi rebutan. Preman-preman kecil bermunculan, mencoba mengisi kekosongan, namun tak satu pun mampu menyatukan terminal seperti sebelumnya. Teror terpecah, tidak lagi terpusat. Hari demi hari, berlalu, dan nama Bunyamin perlahan memudar. Orang-orang berhenti menoleh setiap kali ada langkah berat. Pedagang mulai bernapas lebih lega, meski trauma belum sepenuhnya pergi. Terminal tetap keras, tapi tak lagi berada di bawah satu sepatu. Waktu mengubur segalanya dengan sabar. Cerita tentang Bunyamin berubah menjadi legenda setengah percaya. Generasi baru hanya mendengarnya sebagai dongeng kelam, kisah preman tua yang konon pernah menguasai terminal. Mereka tak tahu wajahnya, apalagi suaranya. Namun, kekuasaan yang runtuh tak selalu berarti akhir. Di suatu tempat, jauh dari sorotan, Bunyamin hidup dalam sunyi, menanggung sisa-sisa dosa dan kehilangan. Dan terminal tak pernah sadar, bahwa suatu hari nanti, bayangan lama itu akan kembali, bukan sebagai raja teror, melainkan sebagai sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Waktu membawa Bunyamin ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan penjara, bukan kuburan, melainkan lorong-lorong sempit kehidupan orang kecil. Kini ia berjalan pelan sambil mendorong gerobak cilung tua, rodanya berderit lirih seolah mengeluh bersama setiap langkahnya. Tak ada pengawal, tak ada wilayah kekuasaan, hanya dirinya dan beban masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Asap tipis mengepul dari panci kecil di atas gerobak. Bau tepung, saus kacang, dan kecap manis menyebar di udara terminal. Asap itu sederhana, hangat, dan jujur, berbanding terbalik dengan hidupnya yang dulu penuh darah dan teror. Bagi Bunyamin, kepulan asap itu adalah penanda bahwa ia masih hidup, meski hanya sebagai bayangan dari dirinya yang lama. Ia belajar hidup dengan ritme baru. Bangun sebelum fajar, menyiapkan adonan, mendorong gerobak dari sudut ke sudut terminal. Tangannya yang dulu terbiasa mengepal kini sibuk membalik cilung dengan tusuk bambu. Setiap gerakan terasa asing, namun perlahan menjadi kebiasaan. Kesunyian justru menjadi teman terdekatnya. Tak banyak yang berbicara dengannya. Sebagian karena tak peduli, sebagian karena merasa ada yang ganjil dari pria paruh baya itu. Tatapan matanya terlalu tenang, terlalu dalam, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Anak-anak kuli memanggilnya dengan sopan, sementara pedagang tua memilih menjaga jarak, meski hati mereka tak pernah benar-benar tenang. Bunyamin menerima semua itu tanpa protes. Ia tahu, hidup baru ini bukan hadiah, melainkan kesempatan terakhir. Setiap koin yang masuk ke kaleng kecilnya terasa seperti penebusan yang tak pernah cukup. Ia tak berharap dimaafkan,
cukup dibiarkan menjalani sisa hidup tanpa menambah dosa. Di malam hari, saat terminal mulai lengang, ia sering berhenti sejenak. Menatap lantai beton yang dulu ia kuasai, kini hanya ia lewati. Bekas-bekas masa lalu seolah masih ada, meski hanya terlihat oleh mata yang pernah menciptakannya. Ia mengingat semuanya, dan memilih diam. Kadang, suara tawa dan teriakan preman kecil terdengar dari kejauhan. Bunyamin tak menoleh. Ia menunduk, fokus pada gerobaknya. Ia tahu, jika ia sekali saja kembali melangkah ke masa lalu, tak akan ada jalan pulang. Hidup sederhana ini adalah satu-satunya benteng yang ia punya. Namun terminal tak pernah benar-benar lupa. Asap cilung yang mengepul di malam hari bukan hanya tanda dagangan murah, melainkan simbol perubahan yang rapuh. Dan jauh di dalam dirinya, Bunyamin tahu, ketenangan ini bukan akhir cerita. Ia hanyalah jeda, sebelum badai datang kembali ke terminal yang tak pernah tidur. Kesederhanaan hidup Bunyamin tak pernah benar-benar menipu siapapun yang peka. Di balik baju lusuh dan gerobak cilung reyot itu, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan, tatapan matanya. Mata yang terlalu tenang untuk ukuran pria biasa, terlalu tajam untuk seorang pedagang keliling. Mata itu seperti bilah pisau yang disarungkan, diam namun siap ditarik kapan saja. Beberapa preman kecil mulai memperhatikannya. Mereka tak mengenalnya, tapi naluri jalanan mereka mencium kejanggalan. Cara Bunyamin berdiri, caranya menoleh tanpa tergesa, caranya memandang tanpa menantang namun membuat orang enggan mendekat. Ia tak menunjukkan rasa takut, dan di terminal, itu adalah bahasa yang berbahaya. Suatu sore, seorang pemuda mabuk tanpa sengaja menyenggol gerobaknya hingga hampir terbalik. Orang-orang menahan napas, menunggu ledakan amarah. Namun Bunyamin hanya menahan gerobaknya, menegakkan kembali panci cilung, lalu menatap pemuda itu sejenak. Tak ada kata, tak ada ancaman, hanya tatapan singkat yang membuat si pemuda mundur selangkah dengan wajah pucat. Diamnya Bunyamin bukanlah kepasrahan, ia adalah pilihan. Setiap hari ia menahan sesuatu yang terus berusaha bangkit dari dalam dirinya. Naluri lama itu masih ada, tajam, cepat, dan mematikan. Ia hanya memilih untuk menguncinya, karena ia tahu sekali pintu itu dibuka, semuanya akan runtuh. Pedagang tua yang pernah hidup di masa lalu Bunyamin mulai menyadari kebenaran pahit itu. Mereka melihat cara ia mengamati sekitar, cara ia mengukur jarak, cara ia selalu tahu siapa yang datang dari arah mana. Itu bukan kebiasaan orang biasa. Itu kebiasaan seorang yang pernah hidup terlalu lama di tengah bahaya. Di malam hari, saat terminal mulai sepi, Bunyamin sering berdiri tanpa gerobak. Ia mengamati bayangan-bayangan bergerak di sudut gelap, mendengar suara langkah yang berusaha disembunyikan. Terminal berubah, tapi kekerasan tak pernah benar-benar pergi, ia hanya berganti wajah. Ia tahu, kedamaiannya rapuh. 2 atau 3 orang salah, 1 keputusan ceroboh, 1 ancaman terhadap orang kecil, dan semuanya bisa berakhir. Bunyamin bukan takut kembali menjadi dirinya yang lama. Ia takut jika dunia memaksanya untuk itu. Tatapan itu, yang diam, dalam, dan dingin, perlahan mulai dikenali. Beberapa orang memilih menjauh, beberapa mulai menguji batas. Terminal kembali berdenyut dengan firasat buruk, seperti sebelum badai. Dan Bunyamin tetap diam, bukan karena ia telah kehilangan taringnya, melainkan karena ia masih memilikinya. Ia hanya menunggu, apakah terminal benar-benar membutuhkan monster lamanya untuk bertahan hidup sekali lagi. Ketenangan terminal tak pecah oleh ledakan atau teriakan, melainkan oleh perubahan suasana yang perlahan terasa menyesakkan. Orang-orang mulai bicara lebih pelan, langkah-langkah menjadi terburu, dan wajah-wajah asing semakin sering muncul. Terminal kembali mencium bau lama yang tak pernah benar-benar hilang, bau kekuasaan yang diperebutkan. Kelompok pertama datang dengan cara mencolok. Mereka berjumlah banyak, berpakaian seragam seadanya, dan tertawa terlalu keras. Di depan mereka berjalan Okeng, tubuhnya besar, dagunya terangkat seolah terminal sudah menjadi miliknya. Ia berdiri di tengah jalur bus, menghalangi jalan, menuntut uang dengan suara lantang tanpa rasa takut. Tak lama kemudian, kelompok kedua menyusul dari arah berlawanan. Lebih rapi, lebih senyap, namun aura ancamannya terasa lebih dingin. Roni memimpin mereka, pria bermata tajam dengan senyum tipis yang jarang sampai ke mata. Ia tak berteriak seperti Okeng. Ia hanya menunjuk, dan anak buahnya bergerak. Dalam hitungan hari, terminal terbelah. Wilayah-wilayah kecil diperebutkan, pedagang dipaksa memilih,
dan uang keamanan kembali mengalir dengan tangan gemetar. Mereka yang menolak tak dipaksa dengan kata-kata, cukup dengan kehadiran, cukup dengan tatapan, cukup dengan ancaman yang tak pernah diucapkan. Bunyamin melihat semuanya dari balik gerobak cilungnya. Ia tak ikut campur, tak bereaksi berlebihan. Namun matanya mengikuti setiap pergerakan Okeng dan Roni, mengukur langkah, menghitung orang, membaca kebiasaan. Naluri lamanya bekerja tanpa ia sadari. Pedagang-pedagang tua mulai resah. Mereka saling bertukar pandang saat Okeng lewat, atau menunduk dalam diam ketika anak buah Roni berhenti terlalu lama di depan lapak. Trauma lama terbangun kembali, dan bersama trauma itu, ingatan tentang satu nama yang dulu mengakhiri semua kekacauan dengan cara paling kejam. Beberapa orang mulai memperhatikan Bunyamin lebih sering. Mereka tak berani bicara, tapi harapan samar muncul di balik ketakutan. Namun Bunyamin tetap menunduk, seolah tak mendengar bisikan-bisikan itu. Ia tahu, begitu ia bergerak, tak akan ada jalan kembali. Okeng dan Roni akhirnya menyadari satu hal yang sama, ada sosok asing yang tak tersentuh, tak tunduk, dan tak bereaksi. Penjual cilung parubaya itu terlalu tenang untuk diabaikan. Terlalu diam untuk dianggap lemah. Dan sejak malam itu, dua kelompok preman yang baru datang mulai melirik ke arah gerobak cilung yang mengepul pelan. Tanpa mereka sadari, ketenangan yang mereka rusak sedang membangunkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari apapun yang pernah mereka kenal di terminal ini. Okeng bukan tipe pria yang sabar. Ia percaya kekuasaan harus diumumkan dengan suara keras dan ditanamkan lewat rasa takut. Tubuhnya besar, langkahnya berat, dan tawanya selalu terdengar seperti ejekan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Sejak pertama menginjak terminal, ia bertindak seolah tempat itu telah diwariskan kepadanya. Ia menguasai dengan cara paling sederhana, teror terbuka. Anak buahnya berjaga di jalur bus, di depan toilet umum, dan di pintu keluar masuk terminal. Mereka memungut uang tanpa rasa bersalah, menendang lapak yang dianggap lambat bayar, dan tertawa saat melihat pedagang menunduk pasrah. Bagi Okeng, ketakutan adalah mata uang paling efektif. Tak ada negosiasi dalam kamusnya. Sekali menolak, maka nama seseorang langsung dicatat. Esok atau lusa, orang itu akan diingatkan dengan cara yang cukup membuat terminal kembali sunyi. Okeng tak peduli siapa yang melihat. Justru ia ingin semua orang tahu, melawan berarti menghilang dari peta terminal. Ia membenci satu hal, ketidakpatuhan. Dan di antara wajah-wajah takut yang ia lewati setiap hari, ada satu sosok yang tak pernah berubah ekspresinya. Penjual cilung itu, Bunyamin. Okeng memperhatikan bagaimana pria parubaya itu tetap berjualan seperti biasa, tak menunduk berlebihan, tak pula mencari muka. Bagi Okeng, itu adalah penghinaan. Di terminal yang ia klaim sebagai wilayah kekuasaannya, tak boleh ada satupun yang terlihat tak tersentuh. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Mengapa ia tak bereaksi seperti yang lain? Okeng memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi dari jauh. Ia ingin tahu apakah diamnya Bunyamin adalah ketakutan yang tersamar atau keberanian yang belum keluar. Di dunia Okeng, hanya ada dua jenis manusia, yang tunduk dan yang harus dihancurkan. Sementara itu, teror yang ia sebarkan mulai membuat terminal bergetar. Pedagang kembali hidup dalam kecemasan lama, sopir mempercepat keberangkatan, dan calo memilih bekerja dalam kelompok kecil. Terminal kembali belajar tentang ketakutan, dengan wajah baru dan gaya lama. Okeng merasa puas. Baginya, terminal mulai kembali ke aturan yang benar. Namun ia tak sadar, cara kasarnya telah membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Luka yang dulu pernah diakhiri oleh satu nama yang kini berdiri diam di balik kepulan asap cilung. Dan tanpa Okeng sadari, teror yang ia bangun perlahan menarik perhatian sosok yang paling tak ingin ia bangunkan. Karena ada satu kebenaran pahit tentang terminal ini, teror yang terlalu berisik, sering kali mengundang monster yang lebih senyap dan jauh lebih mematikan. Jika Okeng adalah teror yang berteriak, maka Roni adalah teror yang berbisik. Ia tak pernah perlu suara keras untuk menanamkan rasa takut. Tubuhnya tak sebesar Okeng, tapi caranya berjalan, menatap, dan berhenti di depan seseorang membuat udara terasa lebih berat. Kekerasan baginya bukan alat, melainkan bahasa sehari-hari. Roni jarang terlihat tertawa. Wajahnya datar, matanya tajam dan kosong, seolah tak pernah benar-benar melihat manusia di depannya. Ia memimpin kelompoknya dengan isyarat singkat dan tatapan dingin. Anak buahnya bergerak cepat, efisien, dan tanpa ragu.
Tak ada peringatan, tak ada ampun. Berbeda dengan Okeng yang suka pamer kekuasaan, Roni bekerja di sudut-sudut gelap terminal. Di lorong sempit, di belakang kios tertutup, di area yang tak tersentuh lampu. Orang-orang tahu, jika Roni yang datang, berarti tak ada ruang untuk bicara. Yang tersisa hanya penyesalan. Pedagang yang mencoba bermain dua kaki menjadi korban pertama. Tanpa keributan, tanpa saksi yang berani bersuara, lapaknya lenyap keesokan hari. Barang-barang berserakan, wajah-wajah menghilang. Terminal kembali belajar satu pelajaran lama, lebih baik tunduk pada satu teror, daripada menantang dua sekaligus. Roni memperhatikan terminal dengan mata pemburu. Ia menghafal wajah, kebiasaan, dan ketakutan orang-orang. Namun di antara semua itu, ada satu sosok yang membuatnya berhenti lebih lama, penjual cilung parubaya yang selalu berada di tempat yang sama, dengan gerobak sederhana dan wajah yang terlalu tenang. Roni tak langsung bertindak. Ia bukan Okeng. Ia menunggu, mengamati, dan membaca. Diamnya Bunyamin terasa ganjil. Tak ada rasa panik, tak ada upaya menghindar. Itu bukan sikap orang lemah, itu sikap seseorang yang pernah hidup lebih dalam dari kekerasan itu sendiri. Di malam hari, saat terminal hampir kosong, Roni berdiri di kejauhan, menatap kepulan asap cilung yang perlahan menghilang ke udara gelap. Nalurinya berbisik bahwa pria itu bukan sekadar penjual keliling. Ada masa lalu yang belum selesai, dan Roni tahu, masa lalu seperti itu selalu berbahaya. Tanpa disadari Okeng maupun Roni, keberadaan mereka telah mempercepat sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Dua teror baru sedang bermain di wilayah lama, dan di tempat itu, masih ada Algojo yang jauh lebih berpengalaman, yang hingga kini, memilih diam sambil menunggu waktu yang tepat. Suasana terminal sore itu tampak biasa-biasa saja, sampai sebuah tawa kasar memecah kesunyian di antara pedagang yang mulai menata lapak. Salah satu anak buah Okeng, tanpa alasan jelas, menendang gerobak Bunyamin. Panci cilung bergetar, tusuk-tusuk bambu berhamburan, dan uap panas menyebar ke udara, bercampur aroma tepung dan saus yang selama ini menenangkan. Cilung yang sudah matang jatuh berceceran ke lantai beton. Beberapa pedagang memekik kecil, beberapa sopir menunduk takut ikut terseret. Tapi yang paling menegang adalah mata Bunyamin. Diamnya yang biasa kini menjadi bisu yang menakutkan. Setiap gerakan anak buah Okeng diukur, setiap nafasnya didengar. Bunyamin menunduk sebentar, merapikan gerobak dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi tatapan matanya berubah. Ada sesuatu yang kembali bangkit, sesuatu yang dulu pernah membuat terminal ini menunduk di bawah sepatu dan tinjunya. Masa lalu mengetuk, keras dan tak bisa diabaikan. Okeng tertawa keras saat melihat reaksi Bunyamin yang tenang. Baginya, itu hanya tampilan kesabaran biasa. Tapi anak buahnya tidak menyadari, pria parubaya ini bukan orang biasa. Keheningan yang ia tunjukkan adalah napas badai yang akan datang. Dan badai itu kini mulai menggulung. Roni yang berdiri agak jauh menatap lebih lama. Ia menilai, menimbang, dan membaca situasi. Diam Bunyamin berbeda dari semua orang yang pernah mereka temui. Ada aura yang sulit dijelaskan, tenang tapi mematikan, seolah menyimpan ribuan pengalaman kekerasan dalam satu tatapan. Beberapa pedagang mulai mundur, menyadari bahwa kesalahan kecil mereka kini menjadi saksi. Ketakutan lama yang bangkit kembali. Mereka tahu, jika Bunyamin bergerak, tak akan ada kompromi. Terminal yang semula ramai kini hening, tertahan dalam napas yang seragam. Bunyamin akhirnya menatap Okeng, kemudian anak buahnya, lalu sekilas ke Roni. Tak ada kata yang terucap, hanya mata yang berbicara, mata yang pernah menuntun teror di terminal ini, dan kini kembali bersiap menegakkan hukum yang tak tertulis. Sebuah janji sunyi bahwa ketidakadilan tak akan dibiarkan lagi. Cilung yang berceceran di lantai menjadi simbol pemicu. Masa lalu yang lama terkubur kini menyeruak, membawa keahlian, amarah, dan naluri yang telah lama ia tahan. Terminal yang bising dan riuh itu tiba-tiba menahan napas, karena semua tahu, pertarungan yang tak terelakkan baru saja dimulai. Bunyamin berdiri tegak di belakang gerobak cilungnya, tatapannya menusuk seperti bilah pisau yang tak terlihat. Tanpa mengangkat suara, ia memperingatkan Okeng dan anak buahnya untuk mundur, untuk meninggalkan pedagang dan sopir dari teror yang baru saja mereka sebarkan. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan keras, tapi setiap orang di sekitar bisa merasakannya, sebuah peringatan yang jelas dan tegas. Okeng hanya tertawa, tawa kasar yang menggema di antara kios-kios terminal. Ia membalas dengan ejekan,
memperkecil ancaman yang diam-diam dirasakan semua orang di sana. Hanya penjual cilung tua, katanya, suara penuh meremehkan. Apa yang bisa ia lakukan pada kita? Anak buahnya ikut tertawa, menendang-nendang sisa cilung yang berserakan di lantai. Roni berdiri di sudut lain, matanya tajam. Ia diam, tapi tatapannya sama mematikannya. Ia menilai Bunyamin lebih serius daripada yang Okeng sadari. Namun untuk saat ini, ia hanya menunggu, membaca situasi, memastikan bahwa ancaman ini bisa ditangani kapan saja sesuai rencananya sendiri. Pedagang dan sopir menahan napas. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertengkaran kecil. Ada sesuatu yang berbeda dari peringatan Bunyamin. Ada aura pengalaman dan kekuatan yang mereka kenal dari cerita lama, sesuatu yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan tangan gemetar, meski diam-diam berharap keadilan datang. Bunyamin menatap kembali Okeng, diamnya berat dan penuh perhitungan. Ia menunggu satu gerakan bodoh, satu kesalahan kecil yang bisa dijadikan alasan bagi dunia lama untuk muncul kembali. Dan ia tahu, begitu batas itu dilanggar, tidak ada jalan mundur bagi siapapun yang berada di depannya. Okeng masih tersenyum, meremehkan, dan mencoba menunjukkan superioritas. Pergi, kemana kita harus pergi? Terminal ini milik kita sekarang, katanya, menendang gerobak yang lain tanpa rasa bersalah. Tawa mereka menembus terminal yang tadinya ramai, kini menjadi saksi keangkuhan mereka. Roni sedikit menggeram, tidak suka akan rasa aman palsu yang ditunjukkan Okeng. Ia menyadari peringatan Bunyamin bukan main-main. Ada sesuatu yang seharusnya mereka pertimbangkan lebih serius. Tapi rasa percaya diri mereka terlalu tinggi, rasa takut yang kurang, membuat mereka menunda keputusan yang bijak. Terminal menahan napas. Setiap mata tertuju pada Bunyamin, setiap langkah dan gerakannya diamati dengan cermat. Dan di dalam diamnya, satu pesan jelas tersampaikan, ini bukan peringatan kosong. Tawa menghina mungkin bisa menutupi rasa takut, tapi siapapun yang mengabaikan bayangan masa lalu Bunyamin, sedang menunggu konsekuensi yang tak terelakkan. Diam Bunyamin tak bisa lagi diterjemahkan sebagai ketenangan. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, api lama yang telah lama dipendam, amarah yang menunggu kesempatan untuk kembali. Tatapannya kini lebih tajam, lebih dingin, menembus tiap orang yang berdiri di sekitarnya. Terminal seolah berhenti sejenak untuk menahan napas. Okeng dan Roni masih percaya mereka aman. Mereka tertawa lagi, mencoba mengusir rasa tegang dengan ejekan. Namun di balik tawa itu, ada ketidaknyamanan yang tak bisa mereka jelaskan. Anak buahnya mulai melihat perubahan, gerakan Bunyamin berbeda, tubuhnya siap bergerak, dan matanya bukan lagi hanya menatap, tapi mengancam. Bunyamin melangkah maju perlahan, setiap langkahnya menggetarkan lantai terminal yang selama ini penuh teror, kini menjadi saksi ketakutan yang baru. Ia tidak berteriak, tidak mengancam dengan suara, hanya keberadaan dan aura yang menyedot perhatian, menandakan bahwa seorang preman tua telah kembali dari bayangan masa lalu. Api lama itu bukan hanya kemarahan. Itu adalah pengalaman, insting, dan naluri yang telah terasa bertahun-tahun. Setiap gerakan anak buah Okeng kini terhitung dalam hitungan detik di benaknya, setiap celah di sekitar terminal diingat dan dianalisis. Bunyamin bukan hanya menunggu, ia mulai mengambil alih permainan. Beberapa pedagang mundur, beberapa sopir berhenti menyalakan mesin. Semua orang merasakan getaran yang sama, ini bukan sekadar bentrokan biasa. Ini adalah kebangkitan legenda yang dulu menakutkan terminal. Dan legenda itu kini berdiri di hadapan mereka, diam, tapi mematikan. Okeng mulai ragu, ia masih mencoba tersenyum, tapi sudut matanya menangkap gerakan-gerakan yang tak wajar. Anak buahnya gemetar, mereka tahu, tapi belum cukup sadar akan bahaya nyata yang kini ada di depan mereka. Roni menahan napas, mengamati lebih cermat, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa mereka telah menyalakan api yang tak bisa dipadamkan. Bunyamin menatap kedua pemimpin itu satu persatu. Tidak ada kata, hanya pesan yang jelas, batas telah dilanggar. Dan siapapun yang melangkahi batas itu akan merasakan konsekuensi dari masa lalu yang tidak pernah hilang. Terminal yang tadinya ramai kini terasa hening, menunggu ledakan yang tak bisa dihindari. Dan di antara kerumunan, di balik lorong-lorong dan kios-kios, sebuah kenyataan muncul, preman tua itu bukan lagi hanya penjual cilung. Ia adalah bayangan kemarahan yang kembali hidup, preman yang dulu ditakuti, kini siap menuntut ketertiban dengan caranya sendiri. Api lama Bunyamin telah menyala kembali.
Keramaian terminal tiba-tiba berubah sunyi. Sopir berhenti menyalakan mesin, pedagang menahan napas, dan anak-anak yang biasanya berlarian berdiri terpaku. Semua mata tertuju pada satu titik, di mana Bunyamin berdiri tegap. Gerobak Cilung ditinggalkan sebentar, menghadapi dua kelompok preman yang kini menatapnya dengan campuran rasa percaya diri dan ketakutan yang samar. Okeng melangkah maju pertama. Tubuhnya besar, tangan menggenggam rantai dan tongkat besi, siap menegakkan aturan yang selama ini ia klaim sebagai miliknya. Roni bergerak menyamping, dingin dan terukur, menatap setiap sudut terminal. Ia tahu, sekali salah langkah, semuanya bisa berbalik. Tapi bagi mereka, satu pria parubaya ini hanyalah lawan tunggal, mudah dihancurkan. Bunyamin tidak menggerakkan tubuhnya terlalu cepat. Ia hanya berdiri, menilai jarak, membaca gerakan. Mata yang dulu membuat terminal berlutut kini menyapu setiap celah. Ada sesuatu dalam diamnya yang lebih menakutkan daripada teriakan Okeng atau dinginnya Roni. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Langkah pertama diambil oleh Okeng. Ia menyerbu dengan kekuatan penuh, menendang dan menamparkan seolah ingin menyingkirkan Bunyamin dengan satu gerakan. Anak buahnya mengikuti, menciptakan dinding manusia yang mencoba menutup jalan dan menakut-nakuti. Tapi Bunyamin bergerak dengan presisi yang tak bisa diprediksi, setiap serangan dibaca, setiap celah dieksploitasi. Roni tetap menunggu di pinggir, menilai setiap peluang. Ia melihat bagaimana Bunyamin menangkis serangan dengan kombinasi gerakan cepat dan tajam, tidak membuang tenaga, tapi cukup mematikan. Beberapa anak buah Okeng mulai terseret, mundur, tubuh mereka terhantam, terjungkal, atau terpental. Ketakutan muncul di mata mereka, pertanda bahwa preman tua ini bukan lawan biasa. Pedagang dan sopir hanya bisa menonton dari kejauhan, beberapa menunduk, beberapa menahan napas. Mereka tahu, ini adalah pertarungan yang tidak akan berhenti sampai salah satu pihak benar-benar kalah. Terminal yang bising kini hening, dengan ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Serangan demi serangan datang, tapi Bunyamin tetap tenang. Setiap pukulan, setiap tendangan, setiap dorongan, ia jawab dengan presisi dan kekuatan yang tersembunyi di balik tubuh yang tampak lelah. Ia bukan lagi penjual cilung biasa, ia adalah legenda hidup yang kembali menegakkan hukum di tempat yang dulu ia kuasai dengan darah. Dan di tengah lorong-lorong terminal, di bawah lampu yang berkedip, satu hal menjadi jelas, duel ini bukan tentang siapa lebih bertenaga. Ini tentang pengalaman, naluri, dan keberanian yang lahir dari masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Satu pria melawan dua kelompok, dan semua orang menyadari, badai lama telah kembali, dan terminal tak akan pernah sama lagi. Gerakan Bunyamin kini tidak lagi sekadar membela diri. Setiap langkah, setiap ayunan tangan, dipenuhi presisi dan pengalaman yang telah diasah bertahun-tahun. Ia bukan lagi penjual cilung parubaya, ia adalah bayangan kematian yang hidup, menghantui setiap anak buah Okeng dan Roni yang berani mendekat. Satu pukulan diarahkan ke tubuh Okeng, dan tubuh besar itu tersungkur ke samping, hampir menabrak pedagang yang menahan napas. Anak buah lainnya menjerit, beberapa terhuyung, beberapa tersandung. Dalam sekejap, kekacauan tercipta, tapi bukan untuk Bunyamin, itu untuk lawan-lawannya. Ia bergerak seperti bayangan, cepat dan mematikan, mengalir dari satu serangan ke serangan berikutnya. Roni mencoba maju, dingin dan terukur. Ia mengayunkan tongkat besi ke arah Bunyamin, berharap satu pukulan bisa memecah fokus pria itu. Namun Bunyamin membaca gerakan itu lebih cepat dari yang Roni perkirakan. Dengan satu sapuan tangan, tongkat itu terlepas dari genggaman, melayang ke lantai, disusul sebuah tendangan yang membuat Roni menatapnya dengan sedikit rasa kagum dan ketakutan. Pedagang dan sopir hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak. Terminal yang selama ini dipenuhi teriakan dan ancaman kini terasa seperti panggung sunyi. Bayangan kematian bergerak di antara mereka, menandakan bahwa siapapun yang salah langkah akan dibawa ke dalam tarian kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Anak buah Okeng berusaha berkumpul, mencoba menyerang dari beberapa sisi. Namun Bunyamin bergerak dengan ritme yang membuat setiap serangan terjawab. Sebuah ayunan, sebuah dorongan, sebuah tendangan, tidak ada yang sia-sia, dan setiap gerakan anak buah preman membayar harga. Dalam beberapa menit, kekacauan itu berubah menjadi kehancuran sistematis bagi lawan-lawannya. Setiap kali anak buahnya jatuh, Roni menatap dengan semakin dingin. Ia mulai menyadari bahwa preman tua ini bukan sekadar legenda, ia adalah hukum yang berjalan.
Terminal yang dulu pernah menunduk kini menyaksikan kebangkitan satu nama yang tak pernah benar-benar mati. Bunyamin tidak tersenyum, tidak bergembira. Ia bergerak dengan ketenangan yang menakutkan, mengingatkan bahwa ini bukan tentang kesenangan atau amarah semata, tapi tentang mengembalikan keseimbangan di wilayah yang telah lama dikuasai ketakutan. Setiap pukulan adalah pesan, ketidakadilan tak akan ditoleransi. Dan ketika cahaya lampu terminal menyorot ke lantai yang berserakan, tampak jelas satu kebenaran, bayangan kematian itu berjalan di antara mereka, cepat, tepat, dan mematikan. Semua yang menantang Bunyamin merasakan satu hal yang sama, masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang kini berbicara dengan suara yang paling keras. Terminal berubah menjadi arena yang sunyi namun penuh ketegangan. Anak buah Okeng dan Roni yang tersisa mulai panik, menyadari bahwa lawan mereka bukan lagi pria tua yang bisa diremehkan. Setiap gerakan Bunyamin presisi, cepat, dan mematikan. Dalam hitungan menit, satu persatu mereka jatuh, terdorong, terpental, atau bahkan terbaring tak berdaya di lantai beton. Okeng mencoba mempertahankan wibawanya, menyerang dengan kekuatan penuh. Namun setiap pukulan dibaca dan diantisipasi. Tubuh besar Okeng yang selama ini menakutkan kini menjadi beban sendiri. Ia tersungkur, terdorong, dan akhirnya terpojok. Anak buahnya melihatnya jatuh, dan rasa takut yang dulu samar kini menjadi nyata, ketakutan yang membekukan mereka. Roni mencoba mengatur ulang serangan, memanfaatkan celah kecil yang ada. Ia dingin dan terukur, tapi pengalaman Bunyamin lebih unggul. Dalam gerakan sekejap, Roni terlepas dari pegangan tongkat besinya, terdorong ke lantai, menatap Bunyamin dengan mata yang mulai kehilangan keyakinan. Ia mulai menyadari kesalahan terbesar mereka, meremehkan satu orang yang telah hidup di antara bayangan kematian. Pedagang dan sopir menyaksikan dari jauh. Beberapa menahan napas, beberapa berdoa diam-diam. Terminal yang biasanya penuh kebisingan kini hening, hanya diisi dengan suara tubuh yang jatuh, benturan, dan napas berat yang tertahan. Legenda yang lama ditakuti kini berbicara melalui tindakan, bukan kata-kata. Anak buah yang tersisa mencoba melarikan diri, tapi Bunyamin bergerak terlalu cepat. Setiap lorong, setiap sudut terminal, ia kuasai dengan pengalaman yang tak bisa diikuti. Tidak ada celah untuk melarikan diri. Tak ada jalan untuk menantang. Yang tersisa hanyalah satu kebenaran, mereka kalah. Okeng mencoba bangkit sekali lagi, menatap Bunyamin dengan campuran amarah dan ketakutan. Namun tubuhnya tak mampu lagi mengikuti kekuatan yang datang dari pengalaman dan naluri lama. Dengan satu gerakan terakhir, Okeng tersungkur, kalah, dan tidak lagi bangkit. Roni mengikuti tak lama kemudian, dingin dan tegas, namun kalah oleh kecepatan dan ketepatan satu pria yang dulu mereka anggap remeh. Ketika debu dan sisa-sisa keributan mereda, terminal kembali hening. Tidak ada seorang pun yang tersisa dari kedua kelompok kejam itu. Pedagang, sopir, dan anak-anak yang menyaksikan semuanya mulai menyadari, satu nama yang dulu menakutkan kini kembali mengatur ketertiban, tapi dengan cara yang jauh berbeda. Bunyamin berdiri di tengah terminal, napasnya teratur, wajahnya datar. Tidak ada kemenangan yang dirayakan, tidak ada teriakan. Hanya ketenangan yang mematikan dan pesan yang jelas, terminal ini kini aman, tapi bagi siapapun yang berani kembali membawa kekerasan, nasib mereka akan sama. Kejatuhan Okeng dan Roni adalah peringatan terakhir bagi setiap preman yang berani mengancam kedamaian terminal. Ketika debu keributan mulai mengendap, terminal tiba-tiba membeku. Tidak ada suara tawa, tidak ada teriakan, hanya napas berat yang tertahan di antara kios-kios dan lorong-lorong sempit. Orang-orang terpaku, menyaksikan sosok yang berdiri di tengah semua kehancuran, Bunyamin, pria yang dulu hanyalah legenda yang mereka dengar dari cerita-cerita menakutkan. Mata pedagang dan sopir menatapnya dengan campuran kagum, takut, dan lega. Mereka menyadari satu hal, legenda itu bukan sekadar cerita. Pria parubaya yang tenang dan sederhana ini, yang sehari-hari mereka lihat mendorong gerobak cilung, adalah kekuatan yang mampu menundukkan dua kelompok preman sekaligus. Ketakutan lama mereka bangkit, namun kali ini disertai rasa aman yang baru. Anak-anak berhenti bermain, menunduk dan menatap dari balik kaki ibu mereka. Mereka belum memahami semuanya, tapi mereka bisa merasakan aura yang berbeda, bahwa di dunia ini, ada seseorang yang berdiri untuk melindungi, bukan menghancurkan. Sosok itu adalah bayangan dari masa lalu yang menakutkan, namun kini hadir sebagai pelindung.
Bunyamin tidak tersenyum. Wajahnya tetap datar, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian dari rutinitas yang sudah lama ia jalani. Tapi setiap orang yang melihatnya tahu, di balik ketenangan itu, ada pesan yang jelas, terminal ini sekarang aman. Siapapun yang mencoba mengganggu kedamaian akan menghadapi konsekuensi yang sama seperti Okeng dan Roni. Pedagang mulai menata kembali lapak mereka, beberapa menatap Bunyamin dengan rasa hormat. Sopir kembali menyalakan mesin, namun langkah mereka tetap lebih hati-hati dari biasanya. Terminal hidup kembali, tetapi atmosfernya telah berubah. Ketakutan lama kini berganti hormat dan rasa aman yang sulit dijelaskan. Beberapa orang tua berbicara di sudut terminal, suara mereka berbisik, membicarakan bagaimana preman tua itu, yang dulu hanya mereka dengar dari cerita menakutkan, kini benar-benar ada. Nama Bunyamin menjadi simbol, bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai penjaga dan pelindung yang tak terlihat, diam namun siap turun tangan kapan saja. Terminal yang biasanya riuh dengan kebisingan dan teriakan kini hidup dalam ketenangan yang rapuh. Semua orang sadar, kedamaian ini bukan karena hukum atau aparat, melainkan karena satu orang, satu legenda yang telah kembali. Sosok itu mengubah terminal hanya dengan hadir dan berdiri di antara mereka. Bunyamin menatap sekeliling, gerobaknya kembali ditata rapi, asap cilung perlahan mengepul. Ia tahu tugasnya belum selesai sepenuhnya, namun untuk saat ini, terminal aman. Orang-orang menyadari satu hal yang tak bisa mereka lupakan, legenda itu nyata. Dan mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menakut-nakuti, tapi tentang melindungi dengan cara yang tepat, seketat apapun bayangan masa lalu. Bunyamin berdiri tegak di tengah terminal, gerobaknya kembali rapi di sampingnya. Ia tidak melarikan diri, tidak sembunyi di balik bayangan. Setelah menundukkan dua kelompok preman yang menakutkan, satu hal jelas bagi semua orang, pria parubaya ini bukan hanya legenda, tapi pemimpin yang harus dihormati. Dan kali ini, ia memilih bertanggung jawab. Pedagang dan sopir mulai menatapnya dengan rasa kagum dan lega. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini merasa aman, bukan karena hukum atau aparat, tapi karena keberadaan Bunyamin. Sosoknya menjadi titik pusat ketertiban, penopang stabilitas terminal yang baru pulih dari kekacauan. Anak-anak yang bermain di lorong terminal menatapnya dengan mata berbinar, beberapa meniru langkahnya dengan pura-pura membawa gerobak mainan. Mereka belum memahami kompleksitas masa lalu Bunyamin, tapi insting mereka tahu, sosok ini layak dijadikan panutan. Aura protektifnya terasa sampai ke setiap sudut terminal. Bunyamin berjalan perlahan ke tengah keramaian, menyapa dengan senyum tipis kepada pedagang. Ia tidak berbicara banyak, tapi kehadirannya cukup untuk menenangkan hati yang cemas. Ia mulai mengatur wilayah terminal, memastikan setiap sudut aman, dan bahwa setiap pedagang tahu bahwa ia berdiri bukan untuk menakut-nakuti, melainkan melindungi. Beberapa pedagang tua mendekat, ragu namun penuh hormat. Mereka menaruh kepercayaan pada pria yang dulu ditakuti ini. Bunyamin mendengarkan keluhan mereka, mengingatkan mereka untuk tetap waspada, namun memastikan bahwa ketertiban kini ada di pihak mereka. Terminal yang dulu penuh ancaman kini mulai belajar arti keamanan sejati. Bunyamin juga menatap anak buah Okeng dan Roni yang masih terkapar di lantai, beberapa berusaha bangkit dengan malu dan rasa takut. Ia memilih diam, memberikan pesan tanpa kata, kekerasan bukan jawaban, tapi penegakan keadilan dengan pengalaman dan ketegasan adalah satu-satunya bahasa yang mereka harus pahami. Suasana terminal berubah perlahan. Pedagang menata kembali dagangan, sopir kembali menepatkan bas, dan anak-anak berlarian dengan tawa yang lebih lepas. Tapi semua mata tetap tertuju pada Bunyamin, sang penguasa baru yang menegakkan ketertiban dengan cara yang tidak konvensional, diam, tegas, dan penuh kewaspadaan. Di tengah kepulan asap cilung dan keramaian yang mulai normal, satu hal jelas bagi semua orang, Bunyamin tidak lagi hanya legenda dari masa lalu. Ia telah bangkit, tidak sebagai preman yang menakutkan, tapi sebagai penguasa terminal yang berdiri untuk melindungi orang-orang kecil. Terminal kini memiliki pelindung, dan semua orang tahu, namanya adalah Bunyamin. Terminal kini bernapas lega, tiap sudut yang dulu dikuasai ketakutan kini aman. Bunyamin berdiri di tengah keramaian, bukan dengan otoritas yang menakutkan, tapi dengan wibawa yang menghormati. Orang-orang tahu satu hal, ia berkuasa bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Anak buah Okeng dan Roni yang masih mencoba mencari-cari celah keberadaan Bunyamin tak lagi berani muncul. Nama Bunyamin bukan lagi legenda menakutkan untuk dipuja,
tapi peringatan hidup bagi siapapun yang mencoba mengulang kekejaman lama. Terminal belajar satu hukum yang baru, ancaman bagi yang lemah tidak akan ditoleransi. Pedagang yang dulu menunduk kini menatapnya dengan rasa hormat. Mereka menata kembali lapak, tertawa, dan berjualan dengan lega. Bunyamin hadir sebagai penjaga yang diam-diam memastikan setiap transaksi aman, setiap langkah sopir terlindungi, dan setiap anak-anak terminal bisa bermain tanpa takut diganggu. Meski duduk di bangku sederhana di dekat gerobaknya, Bunyamin tetap menjadi pusat perhatian. Ia memeriksa terminal dengan tatapan waspada, siap turun tangan jika ada bahaya. Tidak ada pamer kekuasaan, tidak ada teror, cukup kehadiran dan ketegasan untuk menahan siapapun yang ingin mengganggu kedamaian. Beberapa pedagang tua mulai menceritakan kembali kisah Bunyamin kepada generasi muda. Dari preman kejam yang menakutkan hingga penguasa pelindung yang bijak. Kisah itu bukan hanya legenda, tapi pelajaran hidup. Kekuatan sejati bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi dan menegakkan keadilan. Terminal kembali ramai, namun dengan ritme yang berbeda. Tawa sopir dan pedagang kini terdengar jelas, namun tetap ada rasa aman yang memancar dari setiap sudut. Preman-preman kecil yang dulu berani mencoba mengambil alih kini memilih mundur atau menghindar, karena mereka tahu, ada satu nama yang menjaga keseimbangan, Bunyamin. Anak-anak yang bermain di lorong-lorong terminal menatapnya dengan kagum. Mereka belajar bahwa seseorang bisa berubah, dari yang menakutkan menjadi pelindung. Dan yang lebih penting, mereka belajar bahwa kekuatan bisa digunakan untuk melindungi, bukan menghancurkan. Di tengah keramaian yang kembali hidup, dengan gerobak cilung yang mengepul perlahan dan aroma hangat yang menyebar, satu hal jelas bagi semua orang, terminal ini aman. Bunyamin bukan lagi raja yang menindas, tapi raja yang berbeda, penguasa yang dihormati karena keberaniannya melindungi orang-orang kecil, dan premannya sendiri tak lagi berani muncul. Terminal pagi itu dipenuhi aroma hangat cilung yang mengepul dari gerobak Bunyamin. Ia tetap berjualan seperti hari-hari biasa, menusuk bambu dengan cekatan, menyiram saus kacang dan kecap manis, tapi kini ada sesuatu yang berbeda, mata setiap orang yang lewat menatapnya dengan hormat, bukan ketakutan. Pedagang menyalami, sopir tersenyum, dan anak-anak berlarian di sekitar gerobak. Semua tahu satu hal, pria parubaya ini adalah penguasa terminal. Tapi penguasa yang tidak menindas, tidak menakut-nakuti. Ia adalah pelindung terakhir bagi mereka yang lemah, penjaga yang hadir di tengah keramaian dengan diam, tapi penuh kewaspadaan. Bunyamin tidak mencari pujian, ia hanya bekerja, melayani pelanggan dengan senyum tipis dan tatapan waspada. Setiap gerobakan cilung yang laris adalah simbol bahwa hidup tetap berjalan, bahwa terminal aman, dan bahwa legenda itu tidak hanya cerita, ia nyata, hadir di tengah mereka setiap hari. Orang-orang sering bertukar cerita tentang masa lalu Bunyamin. Dari preman kejam yang menakutkan terminal, hingga pria sederhana yang kini menjadi pelindung. Kisah itu mengajarkan satu hal, perubahan bisa terjadi, dan kekuatan yang benar digunakan untuk melindungi adalah bentuk keberanian yang sejati. Beberapa pedagang muda mendekat, bertanya tentang masa lalu, tapi Bunyamin hanya tersenyum tipis. Ia tahu, pengalaman itu terlalu berat untuk dijadikan hiburan. Ia lebih memilih membiarkan terminal hidup damai, membiarkan setiap orang merasakan ketenangan yang kini jarang mereka alami. Meski damai, Bunyamin tetap waspada. Matanya selalu mengamati sudut-sudut terminal, anak buah Okeng dan Roni yang tersisa telah pergi, tapi bayangan ancaman baru bisa muncul kapan saja. Ia tahu, tugasnya tidak pernah benar-benar selesai, tapi kedamaian yang ada kini adalah kemenangan yang patut dijaga. Terminal kini kembali hidup, ramai dengan suara pedagang dan tawa anak-anak. Gerobak cilung Bunyamin menjadi simbol, bukan hanya untuk makanan sederhana, tapi simbol perlindungan, keberanian, dan transformasi. Semua orang tahu, jika ada masalah, sosok itu akan hadir, diam tapi pasti, seperti legenda yang tak pernah mati. Di sudut terminal, asap cilung mengepul perlahan, menyelimuti lorong-lorong sempit dan kios-kios penuh warna. Dan di sanalah Bunyamin berdiri, sederhana, tegas, dan penuh wibawa. Legenda cilung terminal bukan sekadar cerita masa lalu, ia hidup, bernafas, dan hadir setiap hari sebagai penguasa yang melindungi orang kecil dengan keberanian dan keteguhan yang tak tergoyahkan.